Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun redup-redup mataharinya masih agak malu-malu untuk tampil begitu, kita dihadirkan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir bersama-sama pada pertemuan pagi hari ini. Semoga salawat dan salam tetaplah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak, sebulan yang lalu kelihatannya begitu ya, atau 2 bulan yang lalu, setelah dibolehkan oleh rektorat kita untuk bertatap muka di dalam pertemuan-pertemuan rutin yang isinya pada umumnya adalah untuk pengajian, maka kita bisa mengadakan pertemuan. Dan pada waktu itu saya sudah sampaikan bahwa pengurus mohon maaf karena waktu dalam tanda kutip itu berkuasanya pengurus itu leren-leren gitu ya. Mestinya tahapan pengurus itu adalah tahun 18 sampai dengan tahun 21. Yeah. Tetapi kalau kita masih ingat begitu, awal tahun 20 itu kita sudah merencanakan akan, kalau nggak salah itu ke Jamur apa itu? Ya, Jejamuran. Sudah kita booking, sudah apa-apa, ternyata batal atau dibatalkan karena COVID ya. Sehingga, dan ini berkepanjangan, mestinya 21 sudah harus ketemuan untuk kita serahkan kepengurusannya, itu pun juga kita langgar. Jadi pada pertemuan yang lalu saya sudah mohon maaf bahwa minta kepengurusan itu dijadikan sampai dengan bulan Desember. Nah sekarang sudah waktunya bulan Desember sebentar lagi, sehingga pada hari ini kita merencanakan adanya pergantian pengurus. Pergantian pengurus ini kita sudah rencanakan, mungkin apa itu syarat-syaratnya dan sebagainya. Mohon maaf, ini juga pengurus yang udah ada gitu ya. Jadi kalau itu dianggap pengurus merekayasa, saya mohon maaf, karena memang waktunya itu tidak apa ya, tidak semeriah kalau misalnya kita akan pergantian pengurus apa ormas apa gitu ya, yang embel-embelnya ada macam-macamnya gitu ya. Ini kita sederhanakan sekali itu ya. Cuman banyak apa masukan-masukan sehingga ya oke lah kita toleransi, atau mungkin nanti kalau kita buat kesepakatan begitu bahwa pengurus hanya pilih 1 orang saja, dan itu tidak boleh lebih 2 kali kepengurusan. Saya tidak boleh 2 kali kepengurusan ya. Sehingga waktu itu saya katakan kalau gitu itu sama dengan melegalkan saya untuk
dipilih kembali ya. Ini yang saya sudah ke teman-teman juga beratan, tetapi ya dicoba aja lah gitu Pak katanya. Karena kalau hanya sekali terlalu cepat gitu ya. Enggak lah. Saya tidak berkeinginan untuk terus jadi ketua gitu ya. Ini aja saya kepengurusan di lalu itu karena disambati dari beberapa teman gitu. Kita alumni pensiunan atau alumni dosen yang sebagai pensiunan itu rasanya susah untuk ada waktu untuk bertemu seperti kayak gini. Ini sudah muncul Pak Imam, barangkali nanti saya mohonkan untuk berkenan juga nanti kalau teman-teman menghendaki untuk memenuhi beliau gitu ya. Sehingga alhamdulillah begitu saya agak senang gitu. Bab saat tadi ini Pak, belum ada yang lain lah. Rawuh Pak Imamnya alhamdulillah gitu ya. Monggo, ya. Namun tidak mengurangi kebebasan Bapak Ibu sekalian. Rawuh untuk kali ini ya terserah Bapak Ibu sekalian untuk memakai haknya memilih itu. Di aturan barangkali itu juga saya utak-utik saja itu ya. Jadi karena kita itu apa itu namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu juga belum punya. Katanya sebelum saya Pak Bowo almarhum itu sudah mengkonsepkan gitu ya, sudah dipertimbangkan dengan teman-teman pengurus, tapi itu menjadi tebal sekali. Nah ini sing arep nglakoni sapa gitu ya. Jadi tebal dan persyaratannya, saya ingat saya itu waktu itu ya Pak Mugi masih di koperasi itu mencoba memperbarui misalnya anggaran dasar saja, belum sampai rumah tangga ini, anggaran dasar yang harus nantinya disahkan sampai ke dinas itu ya baru ubah sedikit aja ke notaris sudah sekian Pak tarifnya dan sebagainya. Ini nah kalau kita ya harus sebesar itu gitu ya. Jangan-jangan ini kalau kita buat lalu akan ngerangken kita sendiri gitu ya, untuk surasuri harus izin surasuri gitu ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, ini mungkin untuk kita ketahui bersama bahwa paguyuban ini sudah diwanti-wanti oleh Badan Wakaf dan Rektorat, itu adalah di luar organisasi UII. Iya. Saya kira dengan statement itu berarti paling tidak kita tidak dapat anggaran dari UII. Itu paling tidak yang padahal tanpa ini juga organisasi saya kira susah juga untuk bergerak gitu ya. Oleh karena itu, padahal ada permintaan dari Badan Wakaf dan Rektorat itu ini adalah untuk ajang silaturahmi saja, ya. Bahwa insya Allah diharapkan kita mampu melaksanakan paling tidak pertemuan itu sebulan sekali. Awalnya waktu itu asal bisa untuk pengajian. Ya. Ternyata rangkaian untuk menarik Bapak Ibu sekalian hadir pengajian ini juga tidak mudah. Karena bakal hanya pengajian, saya buka YouTube sudah ketemu banyak banget itu. Ya. Sehingga pengurus lalu berusaha lagi yang lain. Kita mencoba menghubungi bansos dan sebagainya, kerjasama, sehingga waktu itu kalau ada 11 kali pertemuan gitu setahun itu kita bagi dua, yang sebagian utamanya adalah untuk pengajian, lalu yang kedua kita kerjasama untuk masukan-masukan yang lain, katakan ceramah mungkin dari masalah kesehatan, kemudian masalah kewirausahaan dan sebagainya, sehingga nanti
ya 11 kali itu berarti kita bagi 2 lah gitu. Sementara secara rutin kalau ini Nyun Sewu nih, mendatangkan Bapak Ibu sekalian kan juga tidak ada masa cuman air putih tok itu ya rasa gitu ya, sehingga kita mau tidak mau mesti harus ada usaha, iya. Lah usahanya kalau tidak dianggarkan oleh rektorat atau badan wakaf ya saya merasa gitu ya sebagai pengurus itu merasa bahwa meskipun kita itu sudah dianggap di luar garis UII, tapi kan tetap saja kita bekas ya. Masih ada kalau mantan itu kan sosok lebih romantis gitu ya. Nah, mari kita juga ini kita hidup-hidupkan sehingga kita bisa mendorong atau paling tidak membuat rektorat itu merasa, oh ini ada bagian paguyuban pensiunan, sehingga alhamdulillah setiap pidato-pidatonya terkait dengan mengundang kita, beliau tidak lupa mengucapkan terima kasih bahwa kemajuan UII sampai dengan saat ini seperti ini adalah juga berkat peran ataupun peran kita lah ya gitu ya, usaha kita ataupun kerja kita dulu gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya pernah loh ya, ini sedikit yang lain saja, saya proses penerimaan mahasiswa baru zaman dulu, itu kan masih kalau ada surat masih dibaca, diterima gitu ya. Nah, suatu saat sampai ke rapat di akhir di SC gitu, di atas ada, saya tetap masukkan ini loh Pak, ini adalah bekas Bapak bekas ini gitu ya. Saya dorongkan gitu karena kita nggak enak, hubungan kita dengan beliau adalah ya memang beliau banyak berperan ke kita, maka saya majukan itu. Ternyata tapi jawaban tidak formal ya, di belakangnya gitu katakan ambian ke jabat kan ya wis dibayar, alhamdulillah. Jadi sosok itu juga, makanya saya sering wanti-wanti kepada Bapak Ibu sekalian, janganlah merasa sok berapa itu istilahnya tuh, kalau berjuang gitu ya, dulu kalau nggak ada kita gimana gitu ya, itu seolah-olah sering kita muncul egonya seperti itu. Tapi menurut saya ini saya tekankan untuk jangan dipelihara yang seperti itu. Karena apa? Karena nanti kita akan kembali seperti yang saya katakan tadi. Wah Pak Sambian dekan bisa disamakan, diakui, bisa usul membuat gedung pindah ke utara itu. Ceritanya Bapak Ibu sekalian itu, saya harus dimarahi Pak Zanzawi rektornya, Pak Afan Gafar Warek satunya gitu ya. Ini cerita sedikit saja. Waktu itu sipil sudah disamakan ya, sehingga animo mahasiswa banyak masuk. Nah, lalu waktu itu saya tetap melaksanakan, oke lah, sipil ada 2 kelas, arsitek 1 kelas. Waktu itu saya masih ingat banget, itu di Tembangan baru ya. Tapi rektorat menghendaki supaya dana banyak masuk gitu ya. Lalu saya minta Pak Sam, arsitek 2 kelas. 2 kelas Pak, tapi nggak apa-apa lah. Oke, saya bilang gitu aja. Nah, tapi setelah sampai ke rapat akhir SC kan apa tuh? Steering committee ya. Itu rapat terakhir kan dekan, pembantu dekan dan hanya dekan, rektorat, WR gitu ya, badan wakaf di atas. Itu saya tonjolkan bahwa saya laporkan
dengan mohon maaf bahwa arsitek terpaksa saya hanya ngambil satu kelas. Itu. Ini juga trik saja sebetulnya. Di belakang sudah urutkan, kita urutkan sampai ke 2 kelas, tapi saya untuk bergenik saya ambil satu kelas. Gitu. Wah, saya kena marah. Waktu rapat dulu sudah sanggup, kenapa sekarang melintir gitu dan sebagainya lah. Pokoknya gitu ya. Lalu saya jawabnya enak saja, Pak. Oke, Bapak-bapak sekalian, kalau arsitek diminta 2 kali, 2 kelas, waktu itu satu kelas 75 kalau nggak salah. Lalu 2 kelas berarti 150 orang. Untuk tahun ini saya kira kita bisa, Pak. Insya Allah nanti kita ikutkan, karena Bapak-bapak itu coba suatu saat itu rawuh di Dembangan Baru, kampus teknik kan di Dembangan Baru itu sudah kalau waktu kuliah itu sudah kayak cendol, Mas, saya bilang. Kalau itu saya tambah 1 kelas lagi, oke, sekarang masih bisa diganggu gitu ya. Tapi tahun depan kan menjadi tambah lagi, berarti sudah tambah. Itu saya sangat susah untuk mengatur jadwal, Pak. Apalagi kita juga masih harus rembukan dengan teman-teman di ekonomi, karena di sana kan dipakai juga dengan fakultas ekonomi. Ya udah apa-apa, enak saja kan ngomong, enggak apa-apa gitu kan. Nah, lalu enggak, Pak, saya minta tolong dipikirkan benar gitu. Kalau memang akan 2 kelas, saya tidak masalah karena itu sudah saya buat urut kok, Pak. Kalau saya ambil 1 kelas saya potong di sini, kalau 2 kelas nanti saya potong di sini, kan tidak masalah, gitu kan. Besok pagi pun keluar pengumuman sama. Tapi tolong, Mbok, dibuatkan gedung. Kita sudah punya lahan di di besi itu, akhirnya ya Pak Afan Gafar almarhum itu kan kalau spontanitasnya kan bagus itu. Tidak masalah, kita buatkan kan itu. Oke, saya pegang, Pak, gitu kan. Lalu akhirnya benar, saya buatkan. Saya keluar 2 kelas itu. Lalu berikutnya saya nyedai Pak Sam. Karena kalau itu nggak dikawal itu kan akan sayonara itu, Pak. Iya. Saya kawal, saya nyedai Pak almarhum Pak Rashid Baswedan, waktu itu kan WR2. Iya. Wah, Pak Sam, untuk tahun ini nggak bisa, Pak Sam. Kita gini kan. Lah gimana, Pak? Janjinya saya bilang gitu. Lalu kita hanya waktu itu universitas hanya bisa sekarang punya tabungan 1M. 1M tabungan. Nah, ini kan tahun depan berarti kalau nabung lagi 1M kan jadi 2M tuh, Pak. Nah, iya, cuma 2M. Gimana mau bangun? Lah gini saja, Pak, 2M itu berarti nanti kita ajukan pinjaman 1M jadi 3M, itu jadi Pak satu gedung di sana. Jadi kita kontrak yang sekarang dipakai kedokteran ya, itu kan gedung pertama di sana yang dimungkinkan untuk fakultas teknik pindah ke sana semua, ya, ke Besi itu. Nah, saya alhamdulillah, tapi lalu saya sodorkan, kita lalu dengan teman-teman membentuk tim perencananya dan sebagainya, kita rencanakan sendiri, lalu tahun depan kita lelangkan. Lah, kenapa dilelangkan itu juga saya waktu itu dapat serangan dari teman-teman juga, teman-teman teknik sipil. Pak Sam, kita kan sudah punya tenaga untuk bisa mengerjakan sendiri, kenapa harus dilelangkan ya? Padahal kenapa dilelangkan, karena kita bergening di atas itu. Jadi itu saya ini sosok juga rahasia lama, jadi ditok kemeng supaya rodo dowo gitu ya ceritanya kan ya. Lalu kenapa? Karena dosen-dosen dari teman-teman lain fakultas itu merasa, wah, fakultas teknik enak banget ya, terus gawe ke gedung, sing gawe untuk badan ya teknik dewe gitu.
Itu kan jadi ini padahal kita inginnya kan pengabdian gitu ya. Teman-teman sudah bisa kok ya 3 WDW, dan itu paling tidak itu kita bisa menghemat 10% ya dari waktu itu kalau digarap sendiri itu. Tapi kan orang berasumsi bisa beda 10%, ini lah Prabu, nah itu seutuhnya banyak sekali gitu ya. Sehingga tapi saya ke teman-teman saya nyemi gitu ya, Pak, saya bilang ini sudah perjuangan kita, kok ya rapopo toh dililangke. Bahkan menurut saya ya, bahkan ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Pak, Universitas UII itu gampang janji. Ini nek kepeksa ya gampang beli janji gitu. Nek kepeksa tapi ya. Sehingga waktu itu kita melobi saja kan itu dengan Pak Rasid saya dekati supaya tetap jalan, itu pun kan tidak mudah itu untuk ngumpulkan jadi punya. Lah harapan saya justru dengan dilelangkan maka UI akan malu kalau kita dengan pas kita karya kudune bayar orang medit itu kan malu nih. Lah ini tapi kalau dengan teman-teman kita, Pak ini uangnya habis minta gitu, Pak udah ngono itu dasih ya tukangnya kan leren sih, itu bisa seperti itu. Tapi kalau dengan pihak luar kan tidak mungkin itu kan. Nah ternyata teman-teman juga alhamdulillah bisa menerima hal itu. Nah kita hanya sebagai pengawas, bedanya kan tidak ngelola duitnya. Pengawas itu hanya per bulan satu orang dikasih entah berapa, 500.000 atau berapa itu, beberapa orang yang ditugasi untuk mengawasi waktu itu gitu ya. Sehingga alhamdulillah kita sekarang lalu dengan tonggak itu kita sekarang sudah, kalau Bapak Ibu sekalian mersani ke sana gitu sudah itu tadi. Tapi kalau itu kan pengabdian pensiunan itu janganlah ya, jangan gitu ya, natural saja. Sekarang sudah banyak ke sana, tinggal Fakultas Ekonomi kelihatannya belum masuk ke sana ya. Fakultas Hukum itu kemarin biayanya berapa ya, 170-an M lebih itu. Padahal waktu yang belum lamanya, jadi waktu itu kemudian saya diserai untuk banyak memimpin bangun-bangun gedung di sana. Gedung yang sekarang dipakai FTSP itu kita bangun tahun 2006 ya. Waktu itu bersamaan karena anak saya jadi mahasiswa farmasi UGM. Farmasi UGM membuat gedung gitu. Saya tanya dekannya waktu itu, kontraknya itu kira-kira per meter persegi 1,6 juta waktu itu ya, tahun 2006 itu. Lah kita bisa melaksanakan di sana itu 1 juta per meter. Jadi penghematan kita sudah sekitar 600.000 per meter. Padahal di sana itu ada lebih dari 15.000 meter persegi. Jadi paling tidak kan sudah berapa rupiah ya kita, sehingga gedung perbandingannya kalau Bapak Ibu sekalian mersani gitu, gedung FTSP yang sekarang itu kita bangun kurang lebih 16 M waktu itu. Nah sekarang kalau dibandingkan gitu, meskipun ada yang jangan dibanding-banding gitu ya, kalau dibandingkan itu Fakultas Hukum di sana itu sudah 170-an M. Kalau VII barangkali saya agak kurangan, katanya sudah juga 70-an atau berapa gitu ya. Saya agak sehingga tidak rugi sebetulnya kalau punya duit ya, bangun asal tidak mubazir. Kalau bangun yang lalu mubazir ya memang kurang pas lah. Yeah. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu untuk supaya agak lama gitu ya. Teko-teko kok nyoblos diulih itu kan rasanya kan, kalau ada uang hadir tidak masalah ya. Ini tidak ada lagi, tidak ada uang hadir, tidak ada apa gitu. Ya monggo saja.
Kembali ke organisasi kita, paguyuban ini saya mohon tadi jangan merasa kita sudah banyak berbuat, banyak mengabdi, ikhlaskan saja. Insya Allah Tuhan akan memberikan gantinya kepada kita sekalian. Sehingga kita kemudian karena tidak ada anggaran, lalu kita yang saya usah jadi Rodrigo saya tuh ketemu Bu Erna, Bu aku juga malu ya, Bu Erna itu adik saya ya. Jadi suaminya itu adalah adik istri saya, Bu Erna. Itu waktu itu di Bansos juga gitu kan gitu. Lalu ke rektorat itu ya ditawani akhirnya kok cuma mau minta bantuan, itu rasanya ya makanya barangkali itu Pak Imam yang kemudian teman-teman itu ya rasa orang popo gitu ya. Tapi saya ingin tetap ini gitu dilestarikan lah. Paling tidak tiap bulan kita bisa ada pengajian ya. Nanti diselingi dengan apa itu ya, materi-materi yang lain, bahkan ono duit gitu ya bisa untuk rekreasi dan sebagainya. Mungkin kemarin itu adalah karena apa? Karena tahun 2020 ya, 2021 kita tidak ada kegiatan, sehingga juga tidak minta-minta kemana-mana gitu ya, sehingga ada apa? Ada anggaran, sisa anggaran uang yang nggak kepake, ini mau untuk apa ya sudah kita rekreasi saja gitu ya, rekreasi ya, tapi ya lalu akhirnya masih minta ke mana-mana, akhirnya ke teman-teman yang berangkat juga diminta kok apike nganggo kaos ya, ini kaosnya bentukku dhewe piye ya, lalu digelembak-gelembak, akhirnya muncullah Bapak Ibu sekalian membayar sesuai kurang lebih harga kaos gitu ya. Sehingga jangan apa itu, jangan merasa kalau kaosnya sing pakai panitia, enggak, itu yang beli Bapak Ibu sendiri. Tapi karena pinternya Pak Nuk saja lalu seolah-olah itu ya, yang bayar panitia sebenarnya itu Bapak Ibu sekalian ya. Kita hanya memfasilitasi aja. Yeah. Nah itulah mungkin sekedar Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau apa itu banyak kurangnya pengurus saya sangat mohon maaf gitu ya, karena opo anane gitu ya. Jadi saya kira untuk ke depan monggo kita pikir lebih jauh gitu ya. Kalau memang ada usulan kita sampaikan aja ke pengurus gitu ya, entah siapa nanti yang jadi pengurus gitu ya. Mudah-mudahan Pak Imam nanti kerso itu bisa melanjutkan begitu, karena dan itu karena kita belum punya anggaran dasar ya, kita hanya reko-reko saja 3 tahunan saja lah gitu ya. Kalau rektorat 4 tahun ya kita jangan kepanjangan 3 tahun gitu ya. Itu pun harus dibatasi maksimal 2 kali kepengurusan gitu ya. Ketua, bahwa kalau yang lain monggo kita terserah ketuanya untuk diajak nyambut gawe, soalnya nyambut gawe juga nggak gampang juga gitu ya. Hujan harus sudah berangkat gitu kan ya. Apalagi itu saya butuh yang tepatnya jauh, Bu Endang itu dari Pucuk Merapi gitu ya. Kalau datang rapat harus, padahal nggak bisa setir sendiri. Katanya kalau setir sendiri nanti malah nggak sampai Ciditiro gitu ya. Anjay, dan tanpa bayaran karena anaknya sendiri biasanya. Bapak-Bapak sekalian, sebelum saya akhiri sambutan saya mohon maaf dan saya mohon marilah kita doakan bersama teman-teman kita yang baru sakit gitu ya. Hari kemarin. Jadi diplot Pak Melan itu untuk menghantarkan pelaksanaan pemilu ini. Sudah siap semua itu, ternyata Allah menghendaki lain dan sekarang baru gerah di JIH. Katanya dioperasi kan ada
pembekaan atau penyumbatan ke otak itu, Masya Allah. Jadi penyakit sekarang itu tidak pilih-pilih, padahal kan yang banyak gerah kemarin kan Bu Melan, ya. Sehingga Pak Melan tidak jadi ikut piknik misalnya itu, karena Bu Melan agak gerah gitu ya. Kok malah ini yang masuk Pak Melan. Juga teman-teman kita yang lain barangkali ya, yang tidak saya sebutkan, tidak bisa saya sebut satu persatu. Karena memang kita paguyuban orang-orang yang sudah tua. Jadi monggo kita bersama-sama menua, kita habiskan hidup kita untuk mengenangkan UII yang pernah kita sama-sama lakukan ibadah di sini. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan, dan sekali lagi mohon Pak Imam kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sebetulnya saya bukan bagian saya Pak Samia kemarin tuh. Saya bagian sound system, Pak Melan bagian pemilihan, tapi karena beliaunya ya kita tidak tahu ya, jadinya Allah memberikan jalan seperti itu ya, bisanya kita mendoakan yang terbaik sajalah untuk beliaunya. Dan bagian Pak Melan sementara atau untuk berjalannya acara ini saya yang menekel bagiannya Pak Melan. Jadi pada kesempatan hari ini adalah alhamdulillah kita diberi kesehatan bisa hadir di acara ini, dan banyak juga yang hadir sekitar 100 lebih ya kalau menurut daftar, tapi prakteknya saya kurang tahu. Jadi 100 ini pun sebetulnya cuman sepertiganya atau seperempatnya jumlah pensiunan yang ada di UII sebetulnya ya. Jadi kita aja yang aktif ya. Beliaunya yang lain-lainnya mungkin karena usia atau karena kesehatan atau karena ya ada kepentingan yang lain sehingga tidak aktif di paguyuban kita. Pada pagi hari ini kita akan memilih calon ketua periode 2022-2025. Kenapa kita mulai 2022? Jadi jadwal kita periode yang kemarin mundur setahun sebetulnya, tapi bukan karena kita wah senang jadi pengurus atau bagaimana, bukan, tapi karena ada COVID-19 yang mengakibatkan kita terpaksa mundur ya periode kepengurusannya. Karena sekarang sudah agak reda COVID-19, maka kita menyelenggarakan pemilihan ketua untuk periode 2022-2025, yaitu selama 3 tahun. Untuk selanjutnya sebaiknya kita bacakan tata tertib pemilihan ketua paguyuban pensiunan pegawai UII 2022-2025. Karena kita selama paguyuban berdiri ini belum punya ya Pak, istilahnya apa ya Pak, peraturan anggaran dasar dan sebagainya itulah. Karena kita juga istilahnya cuman organisasi kecil ya, organisasi kecil tidak punya dana, harus mencari sendiri, dan pengurusnya juga tidak dapat bayaran dan sebagainya. Jadi ini mohon dimengerti ya. Jadi kita tujuannya adalah cuman bisa kita tuh bersilaturahmi gitu deh, berusaha untuk bersilaturahmi bagi para pensiunan yang ada, walaupun cuman hanya sepertiganya dari jumlah pensiunan yang ada ya, sepertiganya sekitar 150-an kita. Baiklah, saya bacakan tata tertib ini, jadi nanti tolong dikoreksi kalau ada yang
kurang pas atau bagaimana mungkin bisa ditanyakan kepada pengurus. Yang pertama, yang berhak dipilih, satu, semua pensiunan dosen ataupun pegawai UI yang masih terdaftar di dana pensiun UII. Jadi pensiunan kan ada beberapa macam ya. Kalau ada yang sudah tidak berhubungan dapen karena waktu itu mungkin gajinya sudah diambil semua sehingga dia terputus dari dapen ya. Nah itu yang tidak bisa dipilih. Nah, misalnya di sini seperti Mas Heri, ya Mas Heri ya. Nah, Mas Heri ini sudah lama walaupun pensiunan, beliaunya ini mewakili istrinya ya Mbak Mas Heri ya. Nah seperti itu ya. Contohnya. Yang kedua, hadir dalam acara pemilihan calon ketua paguyuban pensiunan pegawai UI periode 22-25 ya, yang hadir pada ini, supaya kita tidak repot lagi yang di luar nanti kalau dipilih mau atau tidak harus kita menghubungi lagi dan sebagainya, itu repot sekali. Yang ketiga, ketua paguyuban dapat dipilih kembali maksimal 2 kali periode. Nah, jadi periode yang kemarin ini, yang Pak Sam CS ini adalah periode pertama ya, baru periode pertama. Jadi kalau mau dipilih monggo saja, tapi yang bersangkutan nanti bersedia atau tidak saya kurang tahu ya. Lanjut. Nah, monggo ya. Lanjut. Jadi masih kesempatan 1 periode lagi kita ini. Ya. Untuk yang 1 Romawi ini 1 sampai 23 ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak, langsung ya. Yang kedua Romawi, yang berhak memilih, semua pensiunan dosen pegawai maupun janda atau dudanya pensiunan UI yang masih terdaftar di dana pensiun ya. Nah ini seperti saya contohkan ya Mas Heri itu ya, Mas Heri ya masih bisa. Kedua, hadir dalam acara pemilihan calon ketua paguyuban pensiunan pegawai UII. Ketiga, pemilihan bersifat bebas dan rahasia. Bebas dan rahasia ini yang dimaksudkan ya silahkan mau milih siapa saja. Tapi kalau temannya mau tanya, "Gue milih sopo?" itu berhak Anda tidak merahasiakan. Itu intinya. Misalnya Mbak Dari milih saya misalnya ya. Ternyata ditanya sama Mbak Painem, "Milih sopo?" Orang milih sopo-sopo. Itu yang jawabnya jadi rahasia. Memilih 1 orang sebagai calon ketua. Jadi nanti cuman milih 1 orang saja, jangan 2 atau 3 dan sebagainya ya. Cukup 1 orang saja. Yang kelima, menuliskan nama calon ketua dengan jelas di atas kertas yang disediakan oleh panitia. Jadi nanti panitia mau nyebar secari kertas untuk diisi 1 nama saja. 1 nama saja. Yang keenam, di luar ketentuan tersebut dianggap gugur. Itu yang kedua. Ada yang kurang jelas barangkali? Sampun teras ya. Ketiga Romawi, calon ketua terpilih. Calon ketua terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak. Ya, suara terbanyak. Yang kedua, calon ketua terpilih diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari untuk menyusun kepengurusan paguyuban pensiunan pegawai UI periode masa bakti 2022 sampai 2025 sejak tanggal terpilih sebagai calon ketua ya. Jadi nanti kalau ada yang sudah terpilih, calon ketua tersebut segera menyusun pengurusnya. Misalnya calon ketuanya itu presiden, nah segera menyusun menteri-menterinya gitu ya nantinya ya. Dengan batas waktu maksimal atau selambat-lambatnya 30 hari, lebih cepat lebih baik. Itu 3 Romawi. Keempat, waktu pengumuman
Pertama, pengumuman susunan pengurus baru dan acara serah terima dari pengurus lama akan diselenggarakan pada bulan Desember 2022. Yang kedua, waktu dan tempatnya menyusul. Terus dilanjutkan yang poin terakhir yaitu 5 Romawi, hal-hal yang tak terduga. Apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga di luar ketentuan tersebut di atas, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kesepakatan. Itu tata tertib yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau apa ya? Monggo, kalau tidak akan langsung ya, monggo. Dan niki satu dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pemilihan ini kami mengusulkan untuk ada gambaran mungkin dari panitia atau dari teman-teman lain untuk memfokuskan kandidat. Maksud saya kita pilih berapa orang nama, tapi lebih menjurus supaya kita bisa memfokuskan siapa yang terpilih. Misal kita usulkan 2, 3 orang, 4 orang, kita usulkan nanti biar yang memilih. Jadi ada usulan nama-nama berapa orang nama. Seperti misalnya seperti namanya Pak Samsudin, Bu Endang, Pak Masud, Pak Imam, mungkin sudah menjurus ke sana. Nanti dipilihkan mungkin ada pandangan seperti itu. Jadi lebih menjurus gitu. Jadi tidak terbaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang berhak dipilih kita akan tidak memfokuskan ABCD. Anda boleh menulis saya misalnya, boleh menulis Mbak Dari, boleh menulis siapa, tapi cukup 1 orang saja. Ya nanti kita kumpulkan yang terbanyak itu nanti yang akan menjadi ketua, itu aja ya. Jadi nggak usah kita menjagokan Pak Mujiono, Pak Sah, Pak Sam, Pak Masud atau Pak siapa lagi. Jadi kita milih bebas, mau dipilih siapa saja. Saya mau milih Mas Bambang juga boleh, saya mau milih Pak Sam kembali juga boleh, nggak masalah. Jadi nanti kita terkumpul yang terbanyak itulah yang jadi ketua. Saya kira itu. Monggo Pak Karim. Wih Mas, aduh. Pernyataan kesediaan Kesediaan ya. Oh iya. Ya nanti kalau sudah terkumpul terbanyak kita minta kesediaannya. Iya, itu maksudnya. 82, sedangkan jumlah semuanya terhitung 112 ya. Jadi sudah 50% lebih. Maka dari itu secara aklamasi Pak Samsudin terpilih lagi nih Pak Samsudin. Nah, monggo tinggal kita untuk Alhamdulillah pelaksanaan pemberian ini sudah selesai dan catatan di sini saya pengurus lama diperberat lagi gitu, diperpanjang gitu ya, dipercaya satu masih Bapak Ibu sekalian berkenan untuk saya melanjutkan 1 periode lagi. Insya Allah dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, karena tanpa Bapak Ibu sekalian ikut aktif begitu, pengurus juga tidak bisa apa-apa.
sudah dari atasan nggak diberi belanja, dari teman-teman ngajak kegiatan juga tidak ada respon. Saya kira itu juga mubazir gitu ya. Nah monggo ini kita manfaatkan betul lah. Mari kita bersama-sama menua di paguyuban ini gitu ya. Menua bersama sebagai pensiunan, karena jabatan terakhir atau tertinggi dari kita ini pensiunan itu sudah tidak ada lagi mau apa gitu ya. Jadi kalau KTP itu ada seumur hidup, ini juga sudah seumur hidup insya Allah. Bahkan kalau toh kita akan kegiatan lagi apa begitu, dan seharusnya memang tidak boleh berhenti begitu, tapi apa itu peneng atau cap bahwa kita sebagai pensiunan UII itu tetap melekat. Insya Allah kita bisa membawa tetap nama baik dari Universitas Islam Indonesia meskipun sudah pensiunan begitu ya. Lombok. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ini agak lewat atau agak beda sedikit dengan aturan di pemilihan ini. Saya harapkan dan saya mohon perkenannya gitu dari Bapak Ibu sekalian, dan juga perkenannya dari Bapak Imam Mujiono, maksud saya maaf ya, Imam Mujiono untuk bisa mendampingi saya. Dan ini sehingga kalau tadi di acaranya adalah pemilihan ketua, ini ditambah menjadi wakil ketua. Saya kira gitu saja ya, gitu. Tapi menurut saya pun tidak ada bayarannya Pak. Magang akhirat. Terima kasih Pak Mujiono, dan nanti mohon untuk menutup dengan beberapa kata, dilanjutkan dengan pembacaan doa gitu ya Pak Imam ya, Ustadz kita. Saya kira gitu Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf sekali bahwa ini bukan rekayasa dari saya untuk memperpanjang, tapi tuntutan organisasi harus kita lakukan seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mujiono sudah, Pak Sam sudah ada siapa? Ada yang tanya? Tidak? Ya, monggo Mbak Titi. Saya langsung. Oh iya. Berarti pertemuan pada siang pagi hari ini kita akhiri, namun sebelumnya kita tutup dahulu oleh Bapak Mujiono. Monggo Pak Imam Mujiono. Doa mudah-mudahan urusan yang ke depan ini lebih baik lagi Pak Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketiban sampur. Saya milih jadi anggota sebetulnya daripada ketua atau wakil ketua. Karena jadi pengurus, karena kalau jadi anggota diundang begini dapat amplop. Sekarang tidak pakai amplop, walaupun nanti ngisi pengajian, gitulah kira-kira. Marilah kita berdoa untuk keselamatan dan kesehatan kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan dikaruniai kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, terutama Pak Melan dan Pak Suroto. Betul ya? Pak Indrajaya. Udu Suroto ini yang satunya. Suroto KW, itu kira-kira. Ya. Pak Indrajaya. Mudah-mudahan mereka mendapat kesembuhan, dan kalau ada teman-teman kita yang tidak datang karena sakit, mudah-mudahan juga segera sembuh. Amin. Untuk teman-teman kita, kawan-kawan kita, para pensiunan UII, para ponatugas UII yang telah meninggal dunia mendahului kita, mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Surga Jannatul Naim.
على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. هون علينا في سكرات الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun. Oh iya, terima kasih. 100 juta 470 1 juta 520 1 juta 570. Ini nanti akan kami salurkan melalui lewat surat kabar kedaulatan rakyat biasanya ya, kita sudah berlangganan di sana. Tapi buka tidak ya, saya sudah nggak pernah langganan KR. Buka dompet ya, KR itu ya. Oh iya. Ya udah nanti kita carikan yang terpercaya. Jadi mungkin untuk sumbangan Cianjur ini masih akan saya buka melalui WA, Pak. Paling tidak seminggu saya buka lagi, barangkali ada tambahan yang tidak hadir pada hari ini akan ikut berpartisipasi, akan kami terima dalam waktu 1 minggu. Setelah itu kita serahkan kepada kedaulatan rakyat atau kemana nanti ya. Saya kira itu barangkali apa? Ya coba, ini ada usulan kalau Lazis nanti membuka dompet ini peduli Cianjur ya kita titipkan ke Lazis saja. Ya, gitu ya. Saya kira gitu. Jadi pertemuan pada siang pagi hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng kundur, sehat selalu. Oh ya, ada yang anu ya, door prize yang wisata